Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir dalam Hikmat Kehidupan. Saatnya kita tiba pada pembacaan Hikmat Kehidupan dari Amsal pasal yang ke-8. Kemarin kita sudah di pasal yang ke-7 dan sekarang kita akan masuk pada pasal yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Hari ini saya hanya mengambil, karena ini panjang, kita akan bagi jadi 2. Saya hanya mengambil pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat 21 dan selanjutnya nanti kita akan sambung ya. Judul perikopnya adalah Wejangan Hikmat. Kita tahu bersama bahwa Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo untuk memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap orang yang membacanya agar hidup kita terhindar dari semua malapetaka dan kita memiliki kebijaksanaan di dalam melangkah di dalam jalan-jalannya Tuhan. Iya, Amsal 8 ayat yang pertama. Di sana dikatakan begini, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota. Ya, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring, hai para pria, ya kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Saudara, kemarin kita membaca Amsal pasal yang ke-7 itu adalah tentang perempuan jalang, perempuan sundal. Ya, kemarin itu kita membaca pasal yang ke-7 Amsal 7 itu berbicara tentang bujukan dari perempuan sundal. Sama, dia berdiri di tepi-tepi jalan. Ya, perempuan sundal ada di lapangan-lapangan, dia ada di pintu-pintu gerbang kota, ya. Dan ayat ini pada hari ini memperingatkan demikian juga hikmat. Hikmat itu ada di tepi-tepi jalan, hikmat itu berseru nyaring, ya, di pintu-pintu gerbang kota, di lapangan-lapangan. Kalau Amsal 7 adalah seruan, bujukan dari perempuan jalang, perempuan sundal, maka Amsal 8 ini berbicara tentang bujukan hikmat. Ya, bujukan takut akan Tuhan. Hikmat ada di pinggir jalan, hikmat ada di lapangan-lapangan, hikmat ada di pintu-pintu gerbang kota. Jadi sebenarnya manusia itu bebas memilih. Kita memilih untuk jatuh berbuat dosa atau kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Itu pilihan ada di tangan kita. Kenapa? Karena hikmat berbicara. Sebenarnya kepandaian itu ada dan suaranya itu nyaring memanggil setiap orang. Hari ini saya percaya setiap kita ini tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita semua tahu ya mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan itu menaruh hukumnya dalam hati manusia. Tapi kembali lagi, terserah manusia mana nih yang dia akan pilih. Apakah di pinggir jalan dia memilih untuk mengikuti kenajisan dan percabulan atau mendengarkan suara hikmat yang berseru nyaring. Ya, dikatakan sana, hai para pria, kepadamulah aku berseru. Ya, kalau kemarin perempuan jalang berseru bagi pria-pria yang tak berpengalaman, maka hari ini hikmat juga berseru. Ya. Ayat yang berikutnya di sana ayat yang ke-5, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, ya. Hai orang bebal, ya, mengertilah dalam hatimu. Hikmat berkata, hai orang yang tak berpengalaman, hai orang bebal yang keras kepala, mengertilah hikmat dalam hatimu, ya. Punyalah takut akan Tuhan di dalam hatimu supaya engkau tidak terjerat dalam hidup ini. Ya, ayat yang berikutnya ayat 6, dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Hikmat akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang dalam tentang bagaimana takut akan Tuhan. Hikmat mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang tepat sehingga kita tidak salah melangkah. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang yang menghadapi malapetaka dalam hidupnya karena dia salah mendengarkan tuntunan. Dia tidak mengikuti tuntunan hikmat tapi mendengarkan tuntunan perempuan jalang atau laki-laki jalang yang membuat mereka jatuh. Seringkali orang itu bukan karena tidak
tidak mengerti kebenaran, tapi karena kebebalan hatinya, dia mau bermain-main dengan keinginan dagingnya sehingga dia terperosok jatuh ke dalam malapetaka. Karena itu berhati-hatilah. Saya juga saudara kadang-kadang ya konseling dengan orang-orang, ibu saya sudah ya gagal dalam pernikahan, dan ini bukan untuk yang pertama kali, ini yang ketiga kali. Halo saudara, kita jatuh dalam satu lubang sekali lah, jangan berkali-kali. Tolong kita miliki pengertian dan kejarlah hikmat supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Ya, ada orang-orang yang terus jatuh dalam lubang yang sama. Kenapa? Karena bebal, tidak mau mendengarkan hikmat di dalam hatinya. Ya, ayat yang ketujuh, ya karena lidahku mengatakan kebenaran, kata hikmat. Ya, lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelit-belit ya atau yang serong. Jadi kita melihat hikmat ini berbeda sekali dengan perempuan jalang. Kalau kita kemarin melihat perempuan jalang itu penuh dengan tipu muslihat, perkataannya licin, seperti minyak, membawa kita jatuh ke dalam dunia arwah-arwah, kenajisan dan percabulan membawa kita jatuh. Tetapi hikmat itu sebaliknya, ya, dikatakan lidah hikmat itu memberikan kebenaran, memberikan pengertian kepada kita, ya, dan dia juga kefasikan itu adalah kekejian, ya, kata hikmat, ya. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelat-belit atau yang serong. Ayat yang ke-9, semuanya itu jelas bagi mereka yang cerdas, dan di sana dikatakan lurus bagi mereka yang berpengetahuan. Terimalah didikanku, ya, lebih daripada perak dan pengetahuanku, ya. Mari kita mengejar hikmat itu lebih daripada perak, ya, firman Tuhan berkata, ya, terimalah didikan lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Ya, kemarin sudah berkali-kali kita baca di sini bahwa hikmat itu melebihi dari kekayaan apapun, melebihi dari kekayaan besar, bahkan harta warisan, harta terpendam itu tidak bisa dinilai dengan hikmat dan takut akan Tuhan, ya. Ayat yang ke-11 berkata di sana, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Diulangi di sini saudara, ya. Salomo menuliskan ini bukan secara kebetulan. Kita tahu bersama Salomo itu adalah raja terkaya di sepanjang sejarah Raja Israel. Salomo adalah raja yang terkaya. Dia memiliki segala kekayaan. Tetapi dia menuliskan di sini bahwa hikmat itu melebihi kekayaan besar. Tidak ada kekayaan apapun yang menandingi dari orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan dan dalam kehidupannya dan takut akan Tuhan, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, ya, ayat yang ke-12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan, ya. Jadi hikmat itu tinggal bersama dengan kecerdasan. Orang yang punya hikmat, ingat selalu permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus, itulah pengetahuan. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh mencari hikmat dan memiliki pengetahuan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena hikmat itu lebih berharga tadi daripada emas. Ya, bisa dikatakan, ya, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Orang yang punya hikmat dan takut akan Tuhan, dia memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan sehingga dia tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Ayat yang ke-12 berkata, ya, ayat yang ke-13 sekarang. Takut akan Tuhan, ya, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Orang yang punya hikmat dan memiliki rasa takut akan Tuhan, dengan sendirinya, ya, dengan perlahan dia akan mulai membenci kejahatan. Kenapa? Karena dia mulai bergaul, dia mulai mengenal apa itu takut akan Tuhan. Ya, hikmat itu adalah mengenal Yang Maha Kudus. Hikmat adalah takut akan Tuhan, mengenal Yang Maha Kudus, ya, itu adalah pengetahuan. Dan
menjauhi yang jahat. Ketika orang memiliki hikmat Tuhan, maka dia tidak akan betah lagi, dia tidak akan tahan lagi hidup di dalam kefasikan. Orang yang memiliki hikmat Tuhan akan mulai memiliki takut akan Tuhan, dan dia tidak akan tahan di dalam kejahatan. Karena itu saudara, orang yang sudah memiliki takut akan Tuhan, memiliki hikmat, dia nggak akan tahan lagi bergaul di dalam pergaulan yang membawa hidupnya dalam dosa. Kita tidak akan tahan lagi melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, tetapi kita akan terus dibawa dalam pengertian yang benar, dan kita mulai akan menjauhi dosa dengan sendirinya. Ketika kita punya hikmat Tuhan, kita memiliki takut akan Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan mulai membenci yang namanya dosa. Itu juga yang saya alami dalam hidup saya. Ketika dulu saya melakukan dosa dengan segala kebanggaan, lalu saya mulai mengalami semua firman Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Apa yang Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Yesus itu lebih berguna ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, ya, di sana dikatakan saudara, ayat yang ke-14 sekarang. Maaf, ayat yang ke-14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan, ya. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Saudara, hikmat Tuhanlah yang membuat kokoh, ya, tahta raja-raja. Karena hikmat mereka bisa membuat keputusan. Karena hikmat orang-orang yang ada dalam kedudukan yang penting bisa memutuskan, dan segala sesuatu menjadi lebih baik. Saudara, kita semua membutuhkan hikmat Tuhan, dan orang yang hidup takut akan Tuhan, dia dapat memutuskan segala perkara. Karena dalam hidup ini, dalam hidup kita harus mengambil banyak keputusan, kita harus menentukan banyak pilihan, dan karena itu kita butuh hikmat supaya kita tidak salah memilih. Bahkan ketika kita sudah hidup takut akan Tuhan dan hidup kita dibaharui dalam firman Tuhan, orang-orang juga akan berdatangan kepada kita. Mereka akan meminta pendapat kita. Mereka akan meminta kita menuntun langkah hidup mereka untuk menuntun. Seperti saya hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang WA, yang telepon meminta tolong untuk saya ikut memikirkan jalan apa yang harus diambil. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang akan menuju ke pernikahan itu meminta pendapat. Kenapa? Karena padaku itu ada hikmat. Orang yang memiliki hikmat, hidupnya penuh kebijaksanaan, engkau akan ikut memutuskan perkara-perkara penting dalam kehidupan orang-orang. Makanya Salomo menulis, raja-raja memutuskan dengan hikmat. Para pembesar, pemimpin-pemimpin akan memutuskan dengan hikmat. Kita sangat memerlukan hikmat Tuhan di dalam kita menjalani hidup kita, terutama kita sebagai pemimpin-pemimpin, ya, di dalam rumah tangga ataupun di mana saja. Ayat yang ke-17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saudara, orang yang terus tekun mencari hikmat Tuhan. Saya bersyukur saudara dengan tayangan hikmat ini. Ya, setiap hari kalau hikmat ini belum tayang, ada orang-orang yang WA, Bu Debbie, hikmatnya belum tayang ya Bu. Ya, kadang-kadang kalau ada selingan, bukan selingan ya. Kayak kemarin ada hari Pentakosta, kita menayangkan ekspositori tentang kenaikan Yesus. Jadi hikmat ditahan. Kenapa? Karena sehari ya kami mengupload dua video. Makanya kadang hikmat tidak naik. Tapi saya bersyukur ada orang-orang yang terus mencari hikmat. Ya, terus WA, Ibu, hikmat kok belum tayang. Orang-orang yang seperti ini yang akan memperoleh hikmat. Saudara yang terus rutin menyaksikan hikmat kehidupan, saudaralah yang akan memperolehnya. Kenapa? Karena ayat ini berkata, saudara, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, kata hikmat, ya, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Karena itu saudara, bagikan video hikmat kehidupan ini kepada anakmu. Share video ini kepada anak-anak muda. Share video ini kepada adikmu, kepada kakakmu, kepada orang-orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan, supaya mereka boleh memperoleh hikmat Tuhan dan mereka juga boleh hidup dengan bijaksana. Ya, karena itu jangan pernah berhenti membagikan hikmat Tuhan, dan carilah sampai engkau menemukannya. Karena orang yang mencari hikmat, dia yang akan menemukan hikmat. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap, ya. Harta yang tetap ada pada hikmat. Bisa dikatakan kekayaan
ya kehormatan, ada pada hikmat, juga harta yang tetap dan keadilan. Ya, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Saudara, hikmat itu ada pada orang-orang yang tekun mencari Dia, dan hikmat berkata, padaku ada kekayaan. Padaku ada kekayaan yang melebihi dari emas tua. Dan orang yang mencari hikmat akan memperoleh pengertian, sehingga jalan hidup mereka terhindar dari malapetaka yang membuat mereka itu bangkrut, jatuh miskin. Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, dipimpin oleh hikmat, dia akan memperoleh kekayaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita bisa mengatur semuanya dalam takut akan Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami kerugian, saudara, bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena tidak hidup takut akan Tuhan dan hidup di dalam kenajisan dan percabulan dan tidak mencari hikmat dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita belajar bahwa di dalam hikmat Tuhan, dalam takut akan Tuhan itu ada harta yang besar. Karena itu tetaplah setia untuk mencari Tuhan, tetaplah setia untuk mencari hikmat, karena orang-orang yang takut mencari hikmat, mereka lah yang akan menemukannya. Mari kita satukan hati dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami tahu dan percaya Engkau terus mengajarkan kami untuk kami boleh hidup berhikmat, untuk kami boleh terus takut akan Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan itu menuntun jalan hidup kami, karena hikmat berseru memanggil kami. Setiap kami yang mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mengejar hikmat itu, kami akan memperolehnya. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau berikan jaminan kekayaan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau, karena kami dapat mengatur hidup kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami tidak mengalami kerugian, kami tidak mengalami kebangkrutan, karena hikmat itu menjaga langkah kami. Terima kasih Bapa buat setiap firman-Mu, materaikan itu dalam hati dan hidup kami, dan berkati setiap kami yang mau sungguh-sungguh memperoleh hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan